Shalom saudara kasih Tuhan. Dalam kesempatan kali ini bersama dengan Elijah Spirit, saya Pendeta Theokrisis sebagai host dalam channel ini mengucapkan shalom kepada saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan berbicara mengenai seorang tokoh yang baru muncul ke permukaan, namanya adalah Yizkiyahu ben David. Saudara kasih Tuhan, pada Paskah di Yerusalem pada tanggal 27 Maret tahun 2021 malam, khususnya ketika matahari mulai terbenam, maka bangsa Israel selama 8 hari lamanya mulai melakukan perayaan Paskah di Kotel. Kotel itu posisinya adalah tembok Yerusalem sebelah barat. Saudara Tuhan, kenapa bangsa Israel pada hari-hari ini begitu tertarik dengan pembangunan bait Allah ketiga? Tentunya saudara Tuhan, erat hubungannya dengan tokoh yang satu ini. Kita akan berdoa. Kasih Tuhan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini dan bukan hari-hari menjelang akhir zaman, Tuhan boleh berbicara kepada hamba-Mu melalui hamba-Mu kepada umat Tuhan. Demikian ketika umat Tuhan hari-hari ini, Tuhan Yesus diperdengarkan dengan berbagai macam berita. Tetap tenang, tetap percaya kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada keselamatan. Di dalam Tuhan ada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Khususnya juga Tuhan Yesus ketika kami bersama-sama berbincang-bincang mengenai salah satu topik yang tengah menghangat. Dan tengah Tuhan Yesus terjadi di tengah-tengah kami. Tenangkan hati umat-Mu. Berbicara untuk umat-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, siapakah yang dimaksud dengan Yizkiyahu ben David? Saudara kasih Tuhan, pada tanggal 27 Maret 2021 yang lalu, saudara kasih Tuhan, ada fenomena euforia di mana ribuan orang yang berkumpul di Kotel. Saudara bisa saksikan lewat tayangan video ini bagaimana mereka begitu antusias mengeluk-elukan Yizkiyahu. Mereka mencium tangan, bahkan juga rabi-rabi yang tua, ketua-ketua rabi dari berbagai macam negara yang punya pengaruh atas ratusan ribu dan jutaan orang Yahudi dari berbagai negara, mencium tangan daripada seorang rabi muda yang usianya baru 32 tahun. Namanya Yizkiyahu, yang disebut dengan ben David. Ben David itu terminologi bagi Mesias. Saudara, di dalam kitab Markus ada seorang buta berkata kepada Tuhan Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Anak Daud ini berbicara mengenai Mesias, kekasih Tuhan. Mesias yang dinanti-nantikan. Sudah bisa lihat bagaimana Yizkiyahu ben David dilulukan, dicium tangannya, bahkan disembah. Saudara Tuhan, sejak 2000 tahun yang lalu ketika Jenderal Titus menghancurkan yang namanya bait Allah dan juga kota Yerusalem, maka demikian mereka orang-orang Yahudi tersebar. Mereka pergi ke berbagai negara, bahkan juga ditawan ke Roma dan ke berbagai negara. Mereka tersebar hingga hari ini. Dan ketika mereka ada di tempat mereka masing-masing, mereka membangun sinagoge. Dan di masing-masing sinagoge mereka memiliki seorang atau beberapa rabi sebagai pemimpin agama setempat. Agama Yudaisme tidak atau belum mati. Agama Yudaisme sampai dengan hari ini masih, saudara Tuhan, ada dan juga semakin hari semakin menguat keberadaannya. Nah, oleh karena itu ketika bangsa Israel hari ini memperingati Paskah, khususnya pada tanggal 27 Maret 2021 yang lalu, saudara Tuhan, setelah bait Allah dihancurkan tahun 70, maka demikian sampai dengan hari ini mereka masih berdoa di tembok ratapan. Biasanya sambil dengan
tubuh yang digoyang-goyang ke depan. Mereka berdoa untuk 3 hal. 1, berdoa bagi kesembuhan orang sakit. Yang kedua, berdoa bagi keselamatan dan kedamaian Yerusalem. Yang ketiga, mereka berdoa bagi Mesias yang akan datang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, 2021, Paskah 2021 ini agak berbeda. Karena sejak 2000 tahun yang lalu mereka berdoa dengan doa yang sama, dengan badan yang digoyang-goyang, dan kemudian doa yang diberikan kepada Tuhan lewat tulisan-tulisan surat dimasukkan ke dalam celah-celah tembok barat. Dan mereka Tuhan, hari ini sepertinya mereka melihat akan janji Mesias. Sedemikian mereka begitu antusias. Sudah bisa lihat ribuan orang begitu mengeluh-elukan seorang yang namanya Hizkiyahu ben David. Karena bagi mereka hari tanggal 27 Maret, Hizkiyahu ben David itu dianggap sebagai Mesias imam yang telah menggenapi rencana kedatangan Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Saya kasih Tuhan, kita akan lihat di sini siapa Hizkiyahu ben David. Saya kasih Tuhan, latar belakangnya dia adalah seorang anak tunggal dari seorang ayah yang sakit-sakitan, namun ayah yang kemudian memiliki kakek buyut, saudara Tuhan, namanya Shlomo. Itu adalah rabi yang cukup berpengaruh. Nah, saudara Tuhan, tahun 1988 lahirlah yang namanya Shlomo, karena kakek daripada Hizkiyahu adalah Shlomo. Dan saudara Tuhan, sebelum ia berganti nama dari Shlomo Yehuda menjadi Hizkiyahu ben David, kisahnya karena dari garis keturunan ayah maupun garis keturunan ibu sama-sama memiliki garis keturunan sebagai pemimpin agama Yahudi. Nah, saudara Tuhan, dari garis keturunan ibu, kakeknya pun juga adalah seorang rabi. Namanya adalah Yehuda. Jadi namanya adalah Shlomo Yehuda. Tapi oleh karena ia terlahir di Israel, kemudian menjadi Israel diaspora, berkeliling ke negara-negara lain, hingga sebelum Akil balik masuk kembali kepada tanah kelahirannya, dan pengetahuan Tauratnya begitu luar biasa. Dan Tuhan, dia adalah seorang yang cinta Tuhan. Lo bisa lihat di sini dia bagaimana duduk di hadapan ratusan rabi. Bahkan juga orang muda, orang tua berkumpul mendengarkan ceramahnya, khotbahnya. Ia fasih berbicara. Ia adalah seorang yang ahli dalam Taurat. Sehingga demikian, dari kemampuannya mengeksposisi, mengajarkan Taurat. Yang kedua, dari garis keturunan ayah dan ibunya yang masing-masing mempunyai, saudara Tuhan, kedudukan sebagai pemimpin sinagoge, dan kemudian juga dari keturunan ayah atau dari garis keturunan ayah ke atas, dari sanalah ada Shlomo, dari sanalah juga ada Raja Salomo, dari sana ada Raja Daud, Boas, dan Ishak. Sehingga demikian mereka berkata, inilah yang dimaksud dengan raja atau mesianis raja. Kalau sudah lihat bersama-sama, ada 2 Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel. 1, Mesias imam. Itulah sebabnya kalau sudah lihat tadi dari tayangan pertama, Mesias imam memimpin umatnya berdoa kepada Tuhan di hotel, di tembok barat. Dan yang kedua, Mesias raja. Mesias raja ini berbicara mengenai seorang yang berkemampuan berdiplomasi dengan raja-raja yang lain, sehingga demikian terjadi perdamaian.
Nah, dua hal inilah yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel hari ini. Sedangkan Yesus Tuhan kita yang dijanjikan berabad-abad sebelum kedatangannya dan mati menanggung dosa manusia, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, naik di atas surga, duduk di atas tahta Raja Daud, dan akan datang kembali bagi orang Israel oleh Tuhan tidak memenuhi persyaratan. Karena bagi kehidupan agama Yudaisme itu terbagi menjadi tiga. Satu, yaitu Yudaisme ortodoks. Yang kedua, Yudaisme reformasi. Yang ketiga, Yudaisme konservatif. Nah, terutama yang ortodoks ya Tuhan, mereka berkata, kenapa kita harus menantikan Mesias yang mati? Itu sebabnya dikatakan oleh Paulus, salib itu adalah batu sandungan bagi orang Yahudi. Karena masa sih Tuhan mau menanggung dosa manusia? Itu sebabnya dikatakan pemberitaan salib adalah batu sandungan. Dan bagi orang Yunani adalah suatu kebodohan. Masa Allah itu mati? Masa Allah itu dikuburkan? Kalau Allah dikuburkan, berarti dengan kata lain Allah itu menjadi kecil. Karena bagi mereka konsep orang Yunani punya pengertian dalam agama gnostik mereka, Allah tidak mungkin merasakan apa-apa. Jadi kalau ada Tuhan mati, saudara Tuhan itu bodoh sekali. Itulah sebabnya saudara Tuhan kita perhatikan bersama-sama. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, pengorbanannya luar biasa. Dan ia berkata di dalam Yohanes 5 ayat 43, Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Saudara Tuhan, inilah fakta yang hari ini saudara dan saya lihat. Begitu orang Israel, orang-orang Yahudi yang harusnya memiliki pengharapan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan, hari ini mereka mengelulukan seorang manusia biasa. Bagi orang Yahudi, Tuhan tidak ada karya penebusan. Bagi orang Yahudi, keselamatan itu karena mentaati hukum Taurat. Tapi Paulus berkata, siapakah yang dapat menjadi pelaku hukum Taurat secara sempurna? Karena Paulus katakan di dalam manusia jasmani ini ada suatu kekuatan lain yang berjuang melawan akal budi. Bukan yang baik yang aku ingin lakukan, tetapi apa yang jahat. Aku manusia celaka. Siapakah yang dapat menyelamatkan aku? No one. Itu sebabnya manusia tidak dibenarkan karena perbuatan, tetapi karena iman percayanya kepada Kristus yang mati untuk dosa-dosa manusia. Mereka Tuhan. Seorang rabi yang kedua namanya Punto Beslev. Itu dengan lebih ekstrim lagi saudara Tuhan mendiskualifikasi. Tuhan didiskualifikasi. Sudah lihat pernyataannya. Saya tidak mau menyebutkannya karena terlalu tidak senonoh dan kesannya begitu menghujat. Perhatikan kata-kata dan tulisan dalam tulisan ini. Saya kasih Tuhan. Jadi dengan demikian, kenapa orang Yahudi begitu mendewakan, mengeluk-elukan seorang yang namanya Hizkiyahu ben David yang telah namanya berganti. Saya kasih Tuhan, namanya adalah Shlomo Yehuda sebelumnya. Tetapi setelah peristiwa di mana orang-orang katakan bagi yang telah mengidolakan, saya kasih Tuhan seolah berkata, Raja Hizkia itu telah kami mahkotai. Tidak ada satu bukti pun terjadi pengurapan karena mereka klaim tidak ada para imam. Sehingga para rabi yang melantiknya. Sampai dengan hari ini tidak ada pemberitaan tentang pelantikan. Bahkan juga pengudusan seorang Shlomo Yehuda
Tapi ketika ia muncul, namanya sudah menjadi Yizkiyahu ben David. Itu perwujudan daripada Mesias Raja, dari keturunan Raja Daud. Jadi kalau orang Israel menyebut Daud ben David, itu artinya mengarah kepada Mesias. Mesias yang memenuhi syarat sebagai Mesias imam. Itulah sebabnya ia didaulat berdoa di hotel dan kemudian umat mengamininya apa yang diucapkan. Di samping daripada Yizkiyahu ada, saudara Tuhan, ketua daripada rabi yang bertaraf internasional. Di bawah dia ada ratusan, ribuan sinagoge dan jutaan yang mengafirmasi apa yang didoakan oleh Yizkiyahu itu benar adanya. Yang kedua, pengharapan Israel akan Mesias Raja. Berarti, saudara Tuhan, ketika nanti ada yang mereka harapkan kembalinya bait Allah dibangun, sama seperti Raja Raja Hizkia yang kemudian berhasil menguduskan bait Allah, berhasil mengadakan perayaan Paskah secara kolossal, dan kembali umat Tuhan dibawa kembali kepada Tuhan. Jika demikian, sosok inilah Yizkiyahu ben David adalah orang yang diharapkan mampu berdiplomasi dengan raja-raja yang lain, karena kalau kita tahu sumber daripada konflik lebih banyak terjadi, saudara Tuhan, antara Israel dengan bangsa-bangsa di sekitarnya, terjadi di Kotel, terjadi di mana Temple of the Mount, yaitu bait Allah yang hari ini sudah menjadi yang disebut dengan Temple Mount. Kemudian ada Masjid Al-Aqsa, saudara Tuhan. Nah, inilah yang menjadi sumber perdebatan. Saudara Tuhan, euforia di Yerusalem juga anehnya ada terjadi pada tanggal 3 April tahun 2021. Karena bangsa Israel ketika merayakan Paskah mulai dari Sabtu 27 Maret senja hari dan akan berakhir pada Minggu pada tanggal 4 April 2021. Nah, 3 April, saudara Tuhan, kita tahu lautan atau terusan Suez itu terbendung oleh satu kapal kargo. Sehingga demikian lalu lintas kapal, saudara Tuhan, menjadi terhenti. Dan efeknya, saudara Tuhan, Sabtu 3 April tahun 2021, saudara Tuhan, di Mesir juga terjadi euforia. Euforia berupa apa? Berupa yaitu parade 22 mumi raja-raja Mesir berjalan secara kolosal mulai daripada Museum Lama yang ada di sebuah tempat Tahrir Square menuju kepada sebuah museum baru, kebudayaan Mesir baru. Sehingga demikian, saudara Tuhan, kita melihat ada kesamaan euforia aneh. Peristiwa aneh yang sama-sama terjadi, padahal dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Tapi bagaimana mungkin di Kairo terjadi euforia secara demikian, orang melakukan parade sedemikian rupa, tidak takut, tidak ada distancing, social distancing. Demikian juga dengan yang terjadi di Yerusalem. Orang, saudara Tuhan, berjabat tangan, bergembira, mengeluh-elukan oleh karena kehadiran Mesias Imam, Mesias Raja. Bait Allah akan terbangun, itu harapan mereka. Dan digenapi ada pada seorang Yizkiyahu ben David. Sehingga demikian hari ini, bagaimana kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang percaya kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib, bagaimana saudara dan saya bersikap? Jelas Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 4 ayat ketiga, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang
dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Dan kemudian dalam ayat sebelumnya dikatakan, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Tuhan, apakah Hizkiyahu ben David adalah antikristus yang akan membangun bait Allah? Dan kemudian apakah figur ini yang dikatakan oleh Paulus nanti manusia durhaka itu, yaitu lawan yang meninggikan diri yang disebut atau disembah sebagai Allah, ia akan duduk di bait Allah, menyatakan diri sebagai Allah, minta disembah sebagai Allah. Ya Tuhan, ujilah segala roh. Kita tidak usah takut, kita tidak usah gemetar, kita tidak usah terheran-heran. Uji. Siapakah dia? Salomo, Yehuda, siapakah itu Hizkiyahu ben David? Saudara Tuhan, uji apakah mereka dengan kata lain tidak mengakui bahwa Yesus berasal daripada Allah, mereka adalah antikristus. Ataupun juga apakah hari ini pengharapan Israel yang ditujukan kepada yang bersangkutan itu gagal atau masih menunggu yang lain? Kita tidak tahu. Firman Tuhan berkata kepada jemaat Tesalonika, Paulus katakan, ujilah segala sesuatu. Berarti ukuran waktu itu akan menentukan dia atau yang lainnya akan muncul di bait Allah, membangun bait Allah, dan kemudian menyatakan diri sebagai Allah di sana. Ujian waktu. Jadi hari ini Tuhan, kita tidak usah mengandai-andai. Tetap berjaga-jaga dan berdoa, karena Tuhan katakan menjelang kedatanganku yang tidak seorang pun tahu. Banyak orang mengaku dirinya sebagai Mesias. Itulah sebabnya sudah kasih Tuhan, berjaga-jaga dan berdoalah. Supaya demikian iman sudah tetap teguh, percaya kepada Yesus yang tetap hidup sampai dengan selama-lamanya, sekalipun ia sudah mati menanggung dosa saudara, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Sekarang duduk di sebelah kanan Bapa di sorga dan akan datang kembali menjemput saudara. Terima kasih Tuhan, tetap kuat di dalam iman, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan menyertai saudara dimanapun saudara berada. Kiranya video ini menjadi berkat buat saudara, tayangan ini juga menjadi berkat untuk saudara-saudari kita yang lain. Share dan like it. Supaya demikian kehidupan saudara menjadi garam dan terang dunia. Bersama-sama dengan saya, kita tetap nyatakan terang Kristus itu tetap bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.